malam ini kita akan belajar satu hal yang spesial sekali, yaitu pemrograman dasar. Bahasa yang saya pilih adalah bahasa C, ya, pemrograman C. Dan kita akan mengenal sebuah compiler legendaris namanya GCC, GNU C Compiler. Ya ini. Kenapa ini spesial? Ya karena sistem operasi Unix, BSD Linux, dan bahkan Windows, semua itu dibuat dari bahasa C. Ya, bayangkan. Dan pelajaran ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Anda masuk SMK, Anda belajar Visual Basic, nggak belajar C. Anda belajar Delphi, Anda nggak belajar C. Ya. Padahal ini penting sekali. Nah, sekarang kita harus mengenal dulu konsepnya. Ya. Pemrograman itu, kerjaannya programmer itu berkisar di antara ini loh. Satu baris ini, desain, ya, desain programnya. Bukan gambar ya, tapi desain. Ya, ini kompleks sekali, tapi nanti akan Anda pelajari sendiri. Kemudian penulisan, nulis source code ya, nulis kodenya, ngetik kode-kodenya itu di sini penulisan. Kemudian kan penulisannya disimpan. Kemudian kita lakukan namanya compiling, to compile, compile. Ya, kemudian ada namanya linking. Ya, ini compiling, linking, kemudian jadi ya programnya selesai. Ya, jadi satu yang executable, kemudian dieksekusi. Ya, pemrograman ini sampai sini tak loh. Ini loh, sampai sini. Oke. Kita nanti akan mengetik source code-nya. Terserah pakai apa saja, terserah. Jadi pemrograman itu membutuhkan compiler ya ini, dan compiler yang terbaik di dunia adalah GNU C Compiler ini, salah satunya. Anda sekali menginstal Ubuntu, Anda otomatis dapat GCC. Sayang kita nggak sadar ya. Ya, kita menginstal distro Linux apa aja, kita mendapatkan otomatis GCC, GNU C Compiler ini. Sebuah compiler yang luar biasa. Dan keseluruhan kernel Linux itu dibuild pakai GCC. Luar biasa kan? Nah, kita akan mengenal itu dari awal. Semoga video ini akan bermanfaat ya bagi kita. Karena kita akan belajar tentang penggunaan GCC dasar. Dan ini sederhana banget, sederhana. Dan video ini tidaklah sempurna, bukan yang terbaik, tapi semoga jadi pijakan awal bagi Anda yang sama sekali belum pernah kenal pemrograman. Ya, kita akan mulai ya. Langsung. Selain pandang udah tadi kita perkenalkan Unix, BSD, Linux, Windows. Ya sudah. Desain, penulisan, compiling, linking selesai. Oke. Kita akan mencoba masuk ke sini, bagian ini, mengetik source code. Oke. Saya sarankan Anda membuat folder di Linux Anda, folder dengan nama latihan. Ya. Saya hapus dulu ya. Oke. Ya. Kosong. Oke. Di sini kita akan mengetik source code ya. Source code itu dulu orang-orang mungkin menyebutnya listing ya, listing kode, entahlah, apalah namanya, terserah. Yang penting sekarang kita akan ketahui dulu. Saya asumsikan Anda belum pernah mengenal pemrograman. Anda boleh mengetik pakai program apapun, Notepad, Notepad++, WordPad. Kalau di Linux Anda pakai Gedit atau mungkin Kate seperti saya biasanya. Atau di sini saya pakai terminal ya. Anda boleh pakai Nano kan gampang pakainya ya. Saya lebih suka pakai V. Oke, terserah kan? Terserah saya juga. Oke. Sekarang saya bikin file ya, berkas namanya program ya .c. Oke. .c. Kenapa? Karena ini bahasa C ya. Gitu, sederhana aja. Oke. Kita nggak akan belajar tentang aturan-aturan penulisan kodenya. Kita akan belajar tentang GCC, GNU C Compiler ini. Oke. Jadi saya akan ketikkan kode paling sederhana. Anda boleh mengikuti saya. Ya. Include std standard input output .h. Ya, enter. Ya, kita pakai int ya, nggak void. Ya. Tolong Anda yang menggunakan Windows jangan menggunakan kebiasaan void ya. Kalau untuk main, int main. Ya. Buka kurung, printf. Nah,
Ya, maksud kode program saya hanyalah mencetak tulisan hello world gitu aja ke layar. Oh maaf, ada yang saya lupakan. Nah, cuma 2 baris tok kodenya. Oke. Kode utamanya ini. Nah, ini cuma 6 baris ya. Ini sudah mencakup dasar-dasar C juga sederhananya. Ya. Sekarang saya simpen ya. Kalau di V ini saya pakai W key ya untuk nyimpen dan quit. W write, key quit. Oke, kita lihat ls. Ya, ini programnya. Program.c. Berapa ukurannya? ls main l. Ukurannya 71 byte. Oke, kecil ya. Memang kecil, isinya sedikit. Sekarang kita coba ya. Masuk ke sini sekarang. Masuk ke bagian ini sekarang. Saya sebentar. Masuk sini berarti bold. Oke. Sekarang kita coba. Kita nggak perlu baca man-nya dulu. Kita langsung aja gcc program.c. Apa yang terjadi? Ya. Lihat. Posisi saya ada di sini, TMP ya, folder saya TMP latihan. Anda terserah mau ngikutin saya atau enggak. Yang penting Anda tahu posisi Anda di mana, TMP latihan ya. Foldernya di sini. Di sini ada namanya program.c filenya, berkasnya. Oke, sekarang kita ls. Isinya apa aja sekarang? Nah, gara-gara kita menjalankan perintah gcc program.c, ada sebuah berkas baru diciptakan namanya a.out. Kalau di bus saya ini, di terminal saya, konsoli saya, warnanya hijau teksnya. Yang ini nama berkasnya warnanya putih ya. Ini beda ya. Artinya yang hijau ini adalah sebuah executable. Ini tadi loh, desain penulisan ya. Saya tadi udah nulis, kemudian compile, linking. Nah, compiling dan linking ini jadi satu di dalam satu perintah ini ya, bisa dipahami ya. GCC itu kalau nggak ada opsinya, otomatis kita panggil gitu aja ya, gcc, kemudian langsung filenya namanya apa, secara otomatis dia lakukan compiling dan linking. Dan sebelumnya dia lakukan preprocessing. Nah, ini bahasa-bahasa pemrograman, bahasa-bahasa di dalam pemrograman. Anda nanti dulu lah pelajari itu. Yang penting Anda terima dulu, ini ada compiling dan linking bersamaan, sehingga otomatis hasilnya adalah sebuah executable. Kalau hasilnya executable berarti kita bisa eksekusi. Nah, cara eksekusinya gimana? Kan ini terminal ./a.out ya, ./ itu artinya eksekusi. Jalankan. Oke. Seperti saya bilang tadi, kode saya kan akan menjalankan menuliskan hello world ya ke terminal. Ya. Ke layar. Nah, inilah yang dilakukan oleh program kita. Kita telah berhasil membuat sebuah program tanpa perlu menginstal aplikasi apapun di Ubuntu. Ya. Kan enak. Ya, dengan GCC ini tadi. Nah, sekarang kita pengen lihat ya. Kita pengen lihat gimana kalau misalkan GCC ini kita masuk ke sini ya. Saya anggap Anda udah paham. Saya bold ini saya matikan. Kita masuk ke sini. Kita hapus rm a.out. Kan namanya jelek ya, a.out. GCC ya. Nama programnya apa tadi? Program.c ya filenya ya. Kemudian .o maksudnya .output. Main output maksudnya kita bisa ganti namanya program ya, programku misalkan. Kita ketekan enter, dia akan melakukan hal yang seperti tadi, compiling ya, linking, kemudian dia membuat sebuah executable di sini terjadi. Kita ls. Oh maaf, keliru ya, di sini ls. Nah, seperti yang saya perintahkan, dia nurut ya. GCC programnya namanya apa, filenya, berkasnya program.c, kita compile dan link menjadi programku. Nah, ini programku. Kita coba ya jalankan // programku. Ya, oke. Bisa dijalankan. Nah, di dalam istilah-istilah ini, executable programku ini, kalau di Windows kita kenal .exe ya, akhiran .exe itu nggak berlaku di Linux. Kenapa? Karena Linux mampu membedakan suatu berkas ya, suatu file, nggak ngelihat
.c, .h, .exe, .msi, nggak melihat itunya, tapi dia bisa melihat jeruan berkas itu, menentukan dia executable atau bukan. Ya, sehingga dia bisa di sini kita nggak kenal namanya .exe, nggak kenal, ya. Tapi walaupun begitu bisa loh. Kita coba perintah yang tadi ya. Kita buat programku .exe. Walaupun maksudnya bukan exe Windows. Ini Anda bawa ke Windows pun nggak akan jalan. Oke, kita lihat ls. Nah, di sini ada programku .exe, /programku.exe. Namanya aja yang berubah. Ya, sama hasilnya. Oke, hello world di sini. Nah, kita mulai dari awal sampai sekarang, dan ini adalah pemrograman yang kita lakukan sekarang ya. Kita buka ya program.c tadi. Ini adalah langkah awal Anda mengenal pemrograman di Linux ya. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat bagi start Anda. Ini jelas-jelas tidak sempurna ya, saya harus mengatakannya karena hanya sekian. Tapi semoga dengan ini Anda tertarik untuk mempelajarinya lebih jauh ya. Semoga ini bermanfaat ya.